bisnis orang, kita jahat sama konsumen kita bohongin mereka, percaya deh, usaha seperti itu tidak akan berhasil lama. Tapi kalau niat kita sudah baik di awal, rezeki pasti akan ada aja. Gitu. Ya, oke, lanjut ya. Jadi ada lagi yang word of mouth. Kadang referensi itu nggak cuma dari perusahaan, lalu iklan gitu kan, iklan atau artis-artis, tapi bisa juga dari teman-teman kita, keluarga kita, mungkin dari kelompok ekstrakurikuler kita ngereferensiin sesuatu, ya kan? Jadi di sini ada yang formal dan informal. Yang formal ya berupa perusahaan, iklan-iklan di televisi, di majalah. Kalau misalnya informal, ya mungkin kayak rekomendasi seperti itu, ya. Kemudian ada juga jenis referensi yang kedua, keanggotaan versus aspirasi kelompok acuan. Nah, jadi di sini kelompok acuan itu terdiri dari orang-orang yang dikenal secara mendalam, seperti keluarga, sahabat, atau orang-orang yang dikenal tanpa ada hubungan yang mendalam. Nah, jadi bisa jadi mendalam dan tidak mendalam nih. Yang tidak mendalam contohnya klien gitu kan. Klien misalnya saya punya klien, saya ini jualan kartu kredit gitu ya. Nah, ya klien saya siapa gitu yang beli kartu kredit saya punya hubungan sama dia tapi informal. Kemudian orang-orang yang dikagumi, ya itu tadi artis-artis gitu kan, ya saya nggak kenal mereka secara pribadi, makanya informal. Nah, jadi mereka bisa nggak mempengaruhi saya? Bisa banget. Ya artis tadi katanya katanya Mbak, ada yang bilang tadi beli sesuatu kan artisnya, itu udah sering banget ya nggak, ngefans sama dia ya beli gitu, padahal mungkin belum tentu kita butuhkan barang itu, ya kan? Atau mungkin klien saya maunya seperti apa gitu kan, ya saya mau nggak mau ngikutin klien saya, karena kalau nggak dia nggak mau beli kartu kredit saya atau asuransi yang saya jual, ya kan? Seperti itu, jadi dia bisa mempengaruhi keputusan saya, ada kelompok-kelompok tertentu. Nah, kecenderungan orang untuk menjadi bagian dari kelompok acuan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya keakraban, yaitu tadi, kalau saya nggak gitu akrab sama klien saya, misalnya gitu ya, ya agak susah juga sih memprospek dia. Misalnya saya mau nawarin dia asuransi yang agak mahal. Kan zaman sekarang bahaya ya naik pesawat terbang, takut kayak MH yang Malaysia itu ya, Malaysia Airlines. Nah, saya mau jualan asuransi pesawat terbang nih ceritanya. Nah, kan asuransi itu kan ada yang mengcover, mungkin mengcovernya agak besar, mengcovernya kecil, atau mengcover sampai seumur hidup, bisa kan? Bisa, saya maunya yang pakai seumur hidup dong supaya bayar preminya mahal kan. Nah, tapi klien saya ini nggak gitu akrab sama saya, gimana saya mau prospek yang besar asuransinya, bener nggak? Jadi ya udahlah, akhirnya saya prospek yang kecil aja. Kenapa? Karena saya nggak tahu kebutuhan dia, saya nggak gitu akrab, dia juga belum tentu percaya sama saya, seperti itu. Nah, kemudian ekspos terhadap seseorang. Jadi kita bisa suka sama orang lain itu bisa juga hanya karena melihatnya. Jadi misalnya kalau kita lihat iklan gitu kan, cakep banget, cantik banget gitu kan. Ini hanya sekedar melihat ini kita sudah suka. Nah, jadi itu juga bisa menjadi satu faktor yang bisa membuat kita mengambil keputusan itu gitu. Jadi misalnya gitu ya, ini buat Mas Prianto ya, Mas Pri gitu ya, kan Mas Pri cowok nih, misalnya Pak Mas Pri lagi jalan-jalan ke satu pameran gitu ya, pameran apa ya, elektronik gitu, biasanya kan ada mbak-mbak SPG gitu ya, yang cantik-cantik, yang seksi-seksi gitu ya. Waduh, kalau cowok-cowok demen banget nih minta nomor HP-nya gitu ya. Terus apa namanya, Mas Pri itu ceritanya lewat, kemudian ngelihat nih pakai mata gitu kan, kalau siang cowok mbak, kalau malam cewek. Oh gitu. Waduh, jangan dong ya Mas Pri, ACDC dong nih. Nah, jadi misalnya Mas Pri tuh lihat gitu, cantik banget nih mbak-mbaknya, minta nomor HP-nya gitu kan. Sekali ngelihat jatuh cinta pada pandangan pertama. Asik banget deh. Ya enggak sih? Oh, nanti istrinya ngamuk ya. Oh, Mas Pri sudah ada istri gitu ya. Gitu ya, dikasih contoh. Mungkin zaman dulu pacaran. Pertama kali lihat istri gitu kan, jatuh cinta pada pandangan pertama ceritanya gitu ya. Nah, jadi uh, ada ekspos terhadap seorang yang kenapa sekali lihat langsung jatuh cinta, ya sudah deh, apa dia ngomong apa ya ikut ikut aja ceritanya gitu ya.
Kemudian ada juga kepaduan kelompok ya. Nah, kepaduan kelompok ini itu ada dibagi menjadi 5. Ada kelompok pertemanan, kelompok belanja, kelompok kerja, kelompok komunitas maya, dan kelompok aksi konsumen. Jadi kalau kelompok pertemanan, ya itu tadi lah intinya kayak teman-teman terdekat gitu kan ya. Ya kan kedekatan kita sama teman-teman beda-beda. Ada yang teman biasa, ada yang sahabat baik. Kalau sahabat baik itu akrab sekali gitu kan. Nah, ada juga yang mungkin cuma kelompok belanja ya, ibu-ibu arisan, suka ngumpul terus belanja bareng. Ya beda ya kan. Kemudian ada juga kelompok kerja ya, teman sebatas satu kerjaan saja. Ya apa namanya tidak di luar daripada itu ya biasa-biasa saja. Ada juga. Nah, ada juga yang kelompok komunitas maya nih teman-teman, seperti Kaskus nih ya kan. Ini Kaskus tuh terkenal banget loh di Indonesia gitu ya. Nah, ini tuh komunitas maya. Jadi dalam kelompok Kaskus ini mereka saling percaya satu sama lain. Mbak, YLKI dan Kaskus itu masuk kelompok komunitas apa? Aksi konsumen. Komunitas aksi konsumen. YLKI. Oh, ini Kaskus itu masuk kelompok komunitas saya. Kalau YLKI itu masuk kelompok aksi konsumen. Mbak Nurlela mau keluar kerja. Ini sebentar lagi selesai sih Mbak Nurlela. Paling 10 menit lagi kali. Kalau misalnya memang buru-buru ya nggak apa-apa sih. Ini sudah mau deket ke akhir kok. Sabar aja ya. Nih. Jadi kalau yang komunitas saya itu Kaskus. Kalau YLKI kan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Jadi ya kan ada lembaga konsumen nih, kita semua kan konsumen. Misalnya ada yang protes, ini kenapa kok produknya nggak ada expirednya, ini kok produknya nggak ada halal dan nggak halalnya, kan konsumen protes kan. Biasanya konsumen kan nggak langsung protes datang langsung ke Indofood, nggak datang langsung ke Garuda Food, bener nggak? Nah, mereka mengaspirasikan suaranya melalui YLKI dulu. Nah, habis itu YLKI baru ngomong sama perusahaan-perusahaan tersebut atau kepada pihak negara. Seperti itu, jelas ya? Oke, selanjut. Nah, opini pemimpin kelompok. Jadi, opini leader memiliki sumber informasi yang berharga. Dikarenakan karena beberapa faktor. Opini leader itu jadi kayak, misalnya kita jalan bareng-bareng nih, gitu kan. Kemudian ketahuan banget misalnya Mbak DJ ini orangnya serius misalnya. Mbak DJ ini biasanya suka suka kuliner. Kemudian karena Mbak DJ suka kuliner, Mbak DJ tahu dong tempat makan yang banyak kan. Kalau tahu tempat makan yang banyak, biasanya tuh anak-anak Sekon 2 tuh biasanya ini nanya Mbak DJ, Mbak DJ, ayo dong mau makan di mana lagi nih kita? Apa Mbak DJ kan suka kuliner nih, tahu makanan enak. Nah, jadi Mbak DJ ini berfungsi sebagai opini leader. Itu jelas ya. Nah, jadi kalau opini leader itu dalam satu kelompok, mereka biasanya mampu karena memiliki expert. Nah, expert ini bisa juga kalau misalnya di sini ada teman-teman yang pernah sekolah keperawatan dulunya. Berarti expert dong dalam bidang medis. Misalnya ada sakit kepala nih anak sekon 2, nanyanya sama Mbak Lu, nanya dong, ini aku sakit kepala nih, minum apa enaknya ya, Mbak Lu nggak sembuh-sembuh nih, karena Mbak Lu kan pernah sekolah keperawatan. Nah, jadi di sini bisa nanya expert gitu. Expert juga nggak cuma hanya kemampuan, tapi kayak tadi Mbak DJ, dia expert dalam hal kuliner karena misalnya dia memang punya pengalaman banyak cari-cari tempat makan gitu. Nah, opinion leader bersifat netral biasanya. Jadi misalnya dalam satu konflik gitu ya, dalam satu konflik dalam satu kelompok, misalnya sekon 2 lah, misalnya let's say ya. Misalnya Mas Prianto kan cowok nih. Ini dong, jangan belanja-belanja mulu, masa toko baju mulu nih anak sekon 2 nih. Saya kan cowok, males deh nemenin kalian belanja gitu. Saya juga jalan-jalan nih, gathering gitu ya. Yang cewek-cewek bilang nih, tuh, orang maunya belanja gimana sih? Misalnya Mbak Jiji ini kan expert nih, expert dalam hal fashion, let's say, kemudian makanan gitu. Biasanya netral nih, ya udah, ini deh, jangan pada ribut gitu kan. Misalnya gimana kalau kita makan aja, nah jadi nggak jadi baju deh. Kalau makan kan universal, semua orang makan, ya nggak. Jadi nggak. Mas Prianto juga tidak ngomel, kemudian mbak-mbak yang lainnya juga tidak ngomel, kan sudah jadi beli bajunya gitu. Kemudian mereka cenderung aktif secara sosial dan berhubungan dengan komunitasnya. Ya, orangnya biasanya aktif ya. Kemudian juga dengan komunitasnya itu juga punya hubungan yang dekat. Kemudian OL, saya sebutnya opini leader itu sebagai OL aja ya. OL juga berperan sebagai konsumen sehingga mereka memiliki reference power. Iya, dia juga konsumen, kan semua orang di dunia adalah konsumen. Jadi
dia punya reference power. Biasanya karena dia ngerti satu barang gitu ya, karena dia ada expertnya, dia biasanya langsung ingin, dia tahu kalau mana barang yang bagus, mana barang yang tidak bagus gitu. Jadi contohnya nih ya, mereka merupakan orang-orang yang pertama kali membeli produk baru sehingga memahami resikonya. Ini misalnya kalau Mbak Mbak DJ tadi itu adalah orang yang suka kuliner. Itu kalau orang suka kuliner kan keliling-keliling gitu kan. Nah, jadi Mbak DJ ini misalnya keliling-keliling nih cari makanan baru, ya icip-icip mana yang enak, mana yang nggak enak, ya Mbak DJ duluan deh yang coba gitu kan, baru merekomendasikan sama teman-temannya. Biasanya sih gitu. Jadi dia bisa mengambil resiko dulu, nyobain, baru ntar rekomendasiin. Nah, OL juga berperan sebagai opinion seeker. Itu tadi, ya seeker. Seeker itu kan mencari informasi. Jadi ya Mbak DJ misalnya keliling-keliling dulu nih, satu Taiwan gitu kan, mana tempat-tempat yang enak kulinernya. Jadi dia opinion seeker, dia mencari tahu informasi itu dulu, kemudian berani mengambil resiko datengin ke restoran itu cobain makan, baru deh ngerekomendasiin teman-teman second dia untuk makan di situ apa tidak. Jelas ya? Nah, ini terakhir nih kalau nggak salah. Jadi referensi kelompok itu dan strategi pemasaran dibedakan kelompok acuan yang digunakan oleh pemasar untuk mengkomunikasikan produk. Jadi siapa saja sih yang bisa mengkomunikasikan produk? Nih, ada lagi cowok ganteng ya. Ini siapa, ada yang tahu? Pembalap terkenal kita nih. Namanya Rio Arianto. Dia pernah menjadi duta anti narkoba di tahun 2009, teman-teman. Jadi selebriti ya. Jadi ini kelompok acuan, dia bisa dijadikan sebagai acuan nih teman-teman. Kenapa? Wah, kita lihat yang jadi dutanya aja artis ya kan. Jadi kita lihat merasa bahwa termotivasi ya kan. Wah, hebat banget. Kenapa nggak pemuda zaman sekarang itu lebih baik gitu kan, melakukan hal positif seperti dia, menjadi pembalap mungkin, jadi olahragawan dibandingkan dengan wah, mantannya Mbak Arik, serius Mbak Arik. Nah, mantap sekali gitu kan. Apa namanya, menjadi pembalap aja gitu kan ya. Kemudian ada juga yang namanya, iya betul sekali. Kemudian para ahli gitu kan, para ahli ini seperti iklan sunsilk, dia ini ahli. Kan teman-teman pernah lihat ya, ada yang ahli rambutnya kusut, ada yang ahli rambut rontok. Pernah ya iklan sunsilk pakai pakai iklan yang pakai para ahli ya. Nah sama, dia nggak pakai artis, dia nggak pakai mungkin Dian Sastro, dia nggak pakai mungkin apa namanya Bunga Citra Lestari, tapi dia pakai bener-bener yang sesungguhnya ahli rambut. Nah, ada juga yang orang biasa teman-teman, nih kayak misalnya iklan mobil Avanza. Nah, biasanya kan ada tuh di iklan, diwawancarain, gimana Bu, Pak, keluarganya pakai mobil Avanza, nyaman? Oh nyaman, Avanzanya bagus, irit pula. Banyak ya, nggak cuma iklan mobil, motor pun kayak gitu ya. Jadi pakai orang biasa, supaya jadi memotivasi kelompok-kelompok lainnya. Kemudian pemimpin dan karyawan sebagai pembicara. Ini saya kasih satu foto. Ini orang bule ini adalah suaminya Maudy Kusnaidi. Dia adalah Eric Mayer. Eric Mayer ini adalah kepala, bisa dikategorikan sebagai mungkin kayak semacam CEO-nya Indosat ya teman-teman ya. Jadi dia pakai pemimpinnya Indosat sebagai pembicara nih. Jadi ya sebagai pembicara pada saat ada acara-acara Indosat atau mungkin iklan Indosat seperti itu. Jadi orang lihat, wah gila, yang turun aja sampai sampai pemimpinnya yang ngomong. Ya udah saya percaya seperti itu. Ini banyak ya teman-teman ya. Strategi pemasarannya bisa pakai artis, pakai ahli, orang biasa, atau pemimpin atau karyawan sebagai pembicara. Ya, oke. Saya rasa kelasnya sudah selesai. Ya, jadi Mbak Nirlela kalau misalnya mau sign off boleh juga karena sudah selesai. Sampai sejauh ini teman-teman mengenai kelompok ada yang mau ditanya atau ada yang tidak jelas? Jelas ya? Oke, kalau jelas, mudah-mudahan tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan clear dan bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah ya hari ini kita perkuliahannya tetap berjalan lancar seperti biasa ya teman-teman. Kedengaran suaranya dan sampai selesai. Nah, minggu depan juga sama ya, insya Allah tetap di hari Minggu dan di jam yang sama ya. Oke, kalau gitu saya tutup apa namanya? Makasih Mbak Anis. Iya sama-sama. Kalau gitu saya tutup kelasnya teman-teman ya. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat.
sharingnya juga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan teman-teman, mau itu tentang pelajaran, tentang kehidupan, apapun itu, pengalaman